Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uhayyikum jami'an tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Yang jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam, kita bisa keluar dari gelapnya kejahiliahan kepada terang benderangnya ajaran Islam. Kita bisa keluar dari penghambaan kepada sesama hamba, menjadi hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta seluruh makhluk yang ada. Kita bisa keluar dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini adalah kajian tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mempelajari kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat penting, karena dengan mempelajari kisah perjalanan hidup Rasulullah atau sirah nabawiyah, maka kita akan bisa mengenal lebih dalam sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaan dan ketinggiannya, maka kita akan semakin mencintai dan mengimani Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai dan mengimani Rasulullah adalah tuntutan dari syahadat atau dua kalimat syahadat yang sudah sama-sama kita ucapkan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ketenangan bagi hati, kebahagiaan bagi jiwa, dan pencerahan bagi akal pikiran. Mempelajari sirah Nabi juga adalah bagian dari agama, bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad dipenuhi dengan nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai ketangguhan, nilai-nilai pengorbanan untuk tegaknya agama Islam dan untuk mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya sirah Nabi, para salafus salih sangat memperhatikan sirah ini. Di antaranya Ali bin Husain berkata, "Kunna nu'allimu maghazin Nabi kama nu'allimu suratan minal Qur'an." Kami mempelajari peperangan, yang peperangan itu merupakan bagian dari perjalanan hidup Rasulullah. Kunna nu'allimu maghazin Nabi, kami mempelajari peperangan atau sirah Nabi kama nu'allimu suratan minal Qur'an, sebagaimana kami mempelajari surat dari Al-Quran. Jadi mempelajari sirah Nabi tidak hanya
kita niatkan untuk sekedar perlipur lara atau hiburan atau dongeng pengantar tidur, tapi kita niatkan mempelajari sirah Nabi ini untuk mengambil ibroh dan pelajaran yang sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada kata yang terucap atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kecuali dalam ucapan dan perbuatannya itu mengandung nilai dan makna. Nilai dan makna yang sangat dalam yang menginspirasi kita untuk hidup lebih baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mempelajari sirah atau mengapa kita harus mempelajari sejarah perjalanan hidup Nabi? Inilah tema yang akan saya bahas terlebih dahulu sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana detailnya atau rincian dari perjalanan hidup Nabi dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Karena dengan mengetahui tujuan mengapa kita harus mempelajari sirah, maka akan semakin memotivasi kita untuk mempelajari Rasulullah lebih dalam. Dan mengapa atau untuk apa kita mempelajari sirah Nabi, itu pun akan membingkai cara belajar kita di dalam mengkaji perjalanan hidup beliau. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 alasan mengapa kita harus mempelajari perjalanan hidup Rasulullah. Yang pertama tentu adalah kita mempelajari sejarah atau kisah perjalanan hidup Rasul adalah untuk ma'rifatul Rasul atau ma'rifatul Nabi. Kita mempelajari perjalanan hidup Nabi adalah untuk semakin lebih dalam mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sisi apa saja kita mengenal Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kita mengenalnya dari sisi ciptaan fisik beliau. Karena di dalam kitab-kitab sirah Nabi dijelaskan secara detail dan secara jelas bagaimana fisik beliau. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki kekuatan fisik yang di atas rata-rata kekuatan manusia biasa. Sebagaimana kita dapat baca dalam sejarah perjalanan hijrah beliau atau saat beliau menjelang diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelum beliau diangkat menjadi nabi, tertanam di dalam hatinya kecintaan untuk bertahanus atau menyendiri beribadah di Gua Hiro. Dan Gua Hiro ini letaknya di atas gunung Jabal Nur yang posisinya sangat terjal. Bagi para jamaah yang sudah pergi ke sana, maka bisa menyaksikan bagaimana terjalnya perjalanan menuju Gua Hiro. Yang untuk sampai ke sana membutuhkan fisik yang prima. Nah, terlebih Gua Sur, di mana Gua Sur ini lebih jauh lagi dan lebih terjal lagi, yaitu gua yang dijadikan tempat bersembunyi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah, saat dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Nah, perjalanan hijrah ini, persembunyian di Gua Sur ini tentu lebih membutuhkan fisik yang lebih kuat lagi. Kemudian kita saksikan juga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, di Madinah ini justru lebih banyak kegiatan atau perjuangan yang menuntut kekuatan fisik, yaitu dimulainya peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah, di mana Rasulullah langsung memimpin peperangan itu, dan dilanjutkan dengan peperangan-peperangan selanjutnya, dan hampir semua peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi semua itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki fisik yang kuat, dan itu semua dimiliki oleh Rasulullah. Nah, kemudian
nanti kita akan lebih mengetahui tentang bagaimana fisik Rasulullah, kondisi fisik Rasulullah, bentuk mukanya, rambutnya, badannya, tangannya, kakinya, warna kulit, bentuk mata dan sebagainya. Itu semua dijelaskan secara detail, sehingga walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasul, maka kita akan bisa membayangkan. Sebab di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang bermimpi dan dalam mimpinya itu bertemu dengan Rasulullah, maka yang dilihatnya itu adalah betul-betul Rasulullah SAW. Karena setan tidak bisa menyerupai bentuk dan rupa Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama. Jadi mengenal Rasulullah SAW, yang pertama adalah kita mengenal dari sisi ciptaan fisik beliau, baik bentuk tubuh atau kekuatan fisiknya. Kemudian bagian dari mengenal Rasul juga kita mengenal akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah bersama istrinya, bersama anaknya, bersama para sahabatnya, bersama seluruh kaum muslimin, bahkan akhlak Rasulullah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Bagaimana akhlak Rasulullah saat peperangan. Kemudian di samping mengenal akhlak Rasulullah, kita juga akan mengenal kepribadiannya, mengenal juga kepemimpinannya, bagaimana Rasulullah memimpin para sahabat di dalam berdakwah dan di dalam menangkan Islam. Kemudian juga kita akan mengenal bagaimana Rasulullah SAW mendidik mereka sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik. Kemudian dengan mempelajari sirah juga kita akan mengenal bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi politik dan segala sisi dari hal-hal yang menyangkut dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal kepribadian Rasulullah yang penuh dengan kehebatan, yang penuh dengan kesempurnaan, yang suci dan terpelihara dari berbagai kekurangan dan dosa, maka apabila kita mengenal segala kehebatan Rasulullah, kita akan mengaguminya. Nah, maka tujuan kedua dari mengapa kita mempelajari sirah Nabi adalah dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu mahabbatur Rasul. Nah, sebab mencintai Rasulullah sebagaimana tadi saya sebutkan merupakan tuntutan dari keimanan, merupakan tuntutan dari akidah, dan merupakan tuntutan dari agama yang diperintahkan oleh Rasulullah dan oleh Allah juga. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai aku, kata Nabi Muhammad, lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini dan didengar oleh Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Faqala Nabi, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Kata Rasulullah, wahai Umar, engkau belum beriman kalau demikian, karena demi zat yang diriku ada di tangannya, tidak beriman sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar berkata, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar, sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, faqala Nabi, al-ana ya Umar. Kalau demikian telah sempurna sekarang keimananmu wahai Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
mempelajari sirah Nabi atau sejarah perjalanan hidup Nabi ini adalah agar kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, mencintai ini bukan hanya dengan ungkapan saja, karena kalau hanya mengungkapkan rasa cinta atau mengungkapkan ungkapan cinta itu adalah perkara yang mudah. Sebab seseorang bisa saja dengan mudah mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, saya mencintai ibu, saya mencintai bapak, saya mencintai si anu dan si anu atau si fulan dan si fulan. Nah, tetapi tentu kecintaan ini adalah kecintaan yang betul-betul tertanam di dalam hati kita. Nah, bagaimana kecintaan yang betul-betul tertanam dalam hati kita, tertanam dalam diri kita? Ibnu Qayyim menyebutkan di antara tanda-tanda kecintaan. Di antara tanda-tanda kecintaan itu adalah orang yang mencintai adalah dia merasa senang, merasa bersemangat untuk meniru dan mengikuti orang yang dicintainya. Sebagaimana kita lihat ya, pada kondisi para pemuda sekarang, anak-anak remaja, ya, anak-anak muda yang dia kagum, yang dia cinta dengan idola-idola mereka dari para artis, bintang film atau pemain olahraga. Nah, maka si pemuda yang mengagumi dan mencintai orang yang diidolakannya itu, dia merasa bangga, dia merasa suka, dia merasa senang untuk mengikuti apa saja yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, baik bagaimana cara berpakaiannya, cara berbicara, cara berperilaku dan sebagainya. Nah, maka sesungguhnya itulah yang harus kita lakukan kepada Rasulullah sebagai seorang mukmin yang mencintai beliau. Jadi salah satu bentuk cinta adalah bagaimana kita merasa senang dan bersemangat dan bangga ya, untuk mengikuti atau meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik cara bicara beliau, cara berpakaiannya, berakhlak dan yang lainnya. Kemudian ciri cinta yang berikutnya adalah suka banyak menyebutnya. Nah, orang yang hobi atau cinta kepada sesuatu biasanya dia senang menyebut-nyebutnya, senang menceritakannya. Seperti orang yang suka bola, maka dari pagi, siang, sore ceritanya tentang bola, seakan-akan cerita tentang bola itu adalah cerita yang tidak ada habis-habisnya. Demikian juga orang yang mencintai mobil, mencintai binatang, atau mencintai apa saja, maka orang yang mencintai sesuatu itu suka menceritakan, suka menyebut-nyebutnya. Nah, maka apabila kita juga mencintai Rasulullah, maka kita pun harus sering atau suka bersemangat untuk menyebut-nyebut, menceritakan tentang Rasulullah SAW. Bukan hanya dalam momen-momen atau perayaan-perayaan tertentu, tapi menceritakan dan menyebut-nyebut Rasulullah itu adalah dalam setiap kesempatan yang kita bisa. Selanjutnya, ciri orang yang mencintai itu adalah rindu atau suka untuk melihat dan bertemu, bahkan suka untuk berdua-duaan dengannya. Ya, sebagaimana seorang ibu yang mencintai anaknya, maka ibu tadi selalu rindu untuk bertemu anaknya. Apabila berpisah dengan anaknya ya, sehari atau 2 hari atau seminggu 2 minggu, maka terasa rindu di dalam hati dan ingin segera ya, bertemu ya, atau sekedar melihatnya. Nah, dan seorang mukmin yang cinta kepada Rasulullah, maka salah satu bentuk ciri cinta itu adalah rindu untuk bertemu Rasulullah. Diceritakan ada seorang sahabat yang namanya Thauban, dan Thauban ini adalah maula Rasulullah, atau Thauban ini adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah melihat wajah Thauban begitu pucat. Maka Rasul bertanya, "Wahai Thauban, apakah kamu sakit?" Nah, kata Thauban, "Ya Rasulullah, saya tidak sakit, tetapi saya sangat mencintaimu. Dan apabila aku mengingat akhirat,
maka ketika di akhirat engkau pasti masuk ke dalam surga, sementara aku mungkin masuk ke dalam neraka. Dan pada waktu itu maka pasti aku tidak bisa lagi bertemu dan melihat engkau. Ataupun kalau aku masuk surga, maka aku masuk surga yang rendah, sementara engkau berada di surga yang paling tinggi. Maka pada saat itu pun aku tidak bisa berjumpa lagi denganmu. Nah, apabila aku mengingat itu, maka seperti inilah kondisinya yang engkau lihat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sauban, ya Sauban, innal mar'a man ahabba yaumal qiyamah. Wahai Sauban, sesungguhnya seseorang itu yuhsyaru yaumal qiyamati, innal mar'a yuhsyaru yaumal qiyamati ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dicintainya. Maka mendengar perkataan itu Sauban merasa bahagia. Bahkan sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, aku tidak pernah bahagia semenjak aku masuk Islam, seperti setelah mendengar hadis tersebut, bahwa orang-orang mukmin, orang-orang muslim apabila mencintai Rasulullah, maka akan dipersatukan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti. Nah, mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya nanti, amin. Dan untuk itu adalah kita berusaha untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasul. Dan untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasul adalah dengan meningkatkan pengenalan kita, pengetahuan kita tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ciri cinta adalah banyak memujinya, kemudian berhukum kepadanya dan menghidupkan sunnahnya. Nah, selanjutnya di antara alasan mengapa kita harus mempelajari sirah Nabi adalah dalam rangka meneladani Nabi. Karena kunci kebahagiaan dunia dan akhirat terletak pada bagaimana kita meneladani Rasulullah. Dan keteladanan Rasulullah itu mencakup segala sisi. Artinya siapapun orangnya, bagaimanapun posisinya, maka orang itu akan bisa meneladani Rasulullah. Karena Rasulullah menjalani segala kehidupan yang pernah dialami oleh semua manusia. Rasulullah pernah miskin, Rasulullah juga pernah kaya, Rasulullah menjadi rakyat, Rasulullah menjadi pemimpin, beliau seorang suami, beliau seorang anak, beliau seorang bapak, beliau seorang tetangga, beliau seorang teman, beliau pernah berhasil, beliau pernah gagal, beliau pernah sehat, beliau sehat, dan beliau pun pernah sakit. Nah, apabila kita pun mengalami kondisi-kondisi tersebut, lalu kita mau meneladani Rasulullah, maka pasti kita akan bisa meneladinya. Karena semua itu ada rincian dan ceritanya di dalam sirah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya terdapat keteladanan yang baik pada pribadi Rasulullah bagi orang yang laqad kana lakum uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh terdapat teladan yang baik pada pribadi Rasulullah bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Nah, kemudian dengan mengenal Rasulullah, maka kita akan semakin beriman, semakin meyakini tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ketika kita membaca sirah Rasul, maka terdapat banyak dalil, terdapat banyak bukti yang menunjukkan atas kenabian beliau. Sebelum menjadi nabi, ada kisah-kisah tentang irhasat atau isyarat-isyarat atas kenabian beliau, sebagaimana yang diceritakan oleh
Maisarah, di mana Maisarah berjalan bersama Rasulullah ke negeri Syam untuk berniaga, untuk menjual barang-barang dagangan Khadijah. Maka selama perjalanannya itu selalu dinaungi oleh awan. Kemudian Nabi juga pernah bertemu dengan pendeta Buhairo, dan pendeta Buhairo melihat tanda-tanda kenabian, dan dia mengetahui tanda-tanda kenabian dari kitab Injil atau kitab Taurat yang ada. Jadi kehadiran dan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir ini sudah diketahui oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka merujuk kepada kitab sucinya yang asli yang belum mengalami perubahan, maka disebutkan tentang keadaan Nabi, tentang ciri-ciri kenabian, dan itu semua terdapat dalam pribadi Rasulullah. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana Rasulullah berdakwah, dan di dalam dakwahnya beliau mengalami berbagai siksaan dan penderitaan yang begitu lama. Kalaulah Rasulullah itu berdusta, maka buat apa? Apa untungnya untuk apa untungnya berdusta, untuk mengalami penderitaan dan kesusahan yang bertubi-tubi? Karena biasanya orang yang berdusta itu adalah untuk menyelamatkan diri atau mencari keuntungan dunia yang sesaat. Dari kisah-kisah itu maka bisa kita pastikan bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul seorang nabi, dan akan kita dapatkan lebih jauh tentang hal ini ketika kita mempelajari dalam rincian-rincian perjalanan hidup beliau. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kita mempelajari sirah Nabi adalah agar kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi secara benar. Sebab hampir 1/4 Al-Quran ini berbicara tentang perjalanan hidup Nabi, baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang, baik dalam kehidupan pribadi bermasyarakat ataupun dalam kehidupan keluarganya. Nah, maka kita akan memahami Al-Quran yang bercerita tentang kehidupan Nabi ini ketika kita mempelajari sirah Nabawi. Nah, kemudian juga banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang turun dilandaskan kepada sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dan sebab-sebab turun ayat ini menjelaskan tentang dalam konteks apa ayat tersebut itu diturunkan, sehingga ketika kita memahami konteks sebuah ayat, ini akan mengantarkan kepada kita kepada pemahaman yang benar tentang ayat tersebut. Dan sebab-sebab turun itu adanya dijelaskan di dalam sirah Nabawiyah. Nah, demikian juga tentang hadis. Beberapa hadis atau banyak hadis yang Rasulullah SAW sampaikan dalam momen-momen tertentu atau karena sebab-sebab tertentu, sehingga ketika kita memahami dalam konteks apa hadis tersebut disampaikan, itu pun akan membantu kita untuk memahami hadis secara benar. Nah, dan apabila kita memahami Al-Quran dan hadis secara benar, maka otomatis kita pun akan memahami agama Islam ini juga secara benar, baik dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian kita juga banyak dapatkan di dalam Al-Quran itu perintah-perintah atau penjelasan yang sifatnya global. Nah, bagaimana rinciannya? Nah, untuk mengetahui rinciannya, maka akan kita dapatkan di dalam sirah. Jadi, bagaimana penjelasan Al-Quran atau bagaimana penerapannya dalam keseharian, nah, itu akan kita dapatkan, akan kita pahami secara utuh apabila kita mempelajari sirah Nabawi. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari sirah pun kita akan memahami metode dakwah dan jihad Rasulullah, atau kita akan mendapatkan fikih dakwah wa fikih jihad. Nah, sebab dakwah itu harus disampaikan secara bijaksana,
harus tepat sasaran, ya, harus mengikuti atau ada tahapan-tahapannya. Nah, bagaimana menapaki tahapan-tahapan dakwah dan apa saja sarana-sarana yang cocok untuk setiap tahapan, kemudian bagaimana cara dakwah yang benar, maka semua itu dijelaskan di dalam sirah Nabawi. Dakwah ini harus disampaikan di atas kejelasan, ada manhajnya, ada polanya yang terstruktur, sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin anna wa manittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas keterangan, aku dan orang-orang yang bersamaku. Nah, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang paling sukses di dalam dakwah. Dalam tempo 23 tahun, beliau sudah bisa menguasai seluruh jazirah Arab. Seluruh jazirah Arab berada di bawah kekuasaan Islam, dan hampir semua penduduk jazirah Arab yang tadinya berada dalam jahiliyah, mereka menyekutukan Allah, mereka memiliki akhlak yang bobrok, ada perzinahan, perbudakan, pencurian, penistaan hak-hak wanita. Nah, maka dalam tempo 23 tahun itu semua adat-adat jahiliyah bisa ditumpas dan diganti dengan akhlak Islam yang mulia dan luhur. Nah, bagi kita, bagaimana agar kita pun mendapatkan kesuksesan di dalam dakwah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti pola dan metode dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan untuk itu kita harus mempelajari sirah beliau. Demikian juga di dalam perjuangannya. Nah, di dalam perjuangannya beliau mendapatkan berbagai kemenangan. Bagaimana Rasulullah memenangkan perang Badar sekalipun jumlah kaum muslimin sedikit. Nah, tetapi di dalam perang Uhud, kaum muslimin di awal-awal dipukul mundur oleh musuh-musuh. Di perang Ahzab Rasulullah bisa memenangkan peperangan, dan berbagai peperangan yang lain Rasulullah memenangkan peperangan atas musuh-musuhnya sekalipun jumlah mereka banyak, peralatannya lebih lengkap, namun dengan kekuatan iman, dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah bisa memenangi peperangan itu. Nah, bagaimana strategi-strateginya? Apa faktor-faktor kemenangan dan apa faktor-faktor kekalahan di dalam perjuangan dan dalam jihad ini? Ini pun juga dijelaskan dalam sirah Nabi. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mempelajari sirah? Adalah untuk mengenal kehidupan para sahabat. Karena kehidupan Rasulullah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para sahabatnya, dari kehidupan para istrinya. Nah, ketika kita mengenal Rasulullah, mempelajari perjalanan hidup Nabi, maka kita pun akan mempelajari beberapa perjalanan hidup para sahabat, seperti bagaimana perjalanan hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang semua itu merupakan generasi yang terbaik, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, khairul qurun qarni, sebaik generasi adalah generasiku. Dan kita pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk meneladani para sahabat. Dan dengan siapa saja kita dengan siapa saja di antara mereka yang kita teladani, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana sabdanya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8, kita mempelajari sirah Nabi juga adalah dalam rangka ad-difa' an Rasul. Kita mempelajari sirah dalam rangka membela
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekalipun Rasulullah adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang hebat, pribadi yang maksum, namun tidak sedikit juga orang yang menyerang kepribadian Rasulullah, melecehkan Nabi, mendiskreditkan, terutama diantaranya tentang pernikahan beliau yang lebih dari satu orang. Banyak orang yang menuduh bahwa Rasulullah adalah orang yang gila seks atau seks mania. Ya, padahal kalau kita mempelajari sirah Nabi, maka semua tuduhan itu dapat kita bantah dengan dalil yang kuat, di mana Rasulullah menikah bukan karena dorongan seks. Sebab kalau beliau menikah karena dorongan seks, tentu beliau akan menikah pada usia muda, pada saat gairah seks lagi memuncak. Nah, namun justru Rasulullah menikah lebih dari satu istri itu saat Rasulullah usianya sudah sepuh, sudah 50 tahun lebih. Dan yang dinikahinya juga bukan wanita-wanita muda. Hampir rata-rata wanita yang dinikahi oleh Rasulullah itu adalah wanita-wanita yang sudah tua. Yang muda itu hanya Aisyah dan beberapa istri yang lainnya. Dan pernikahan Rasulullah ini lebih banyak dilatar belakangi oleh menghormati atau menjaga, menghargai keislaman para wanita, seperti saat Rasulullah menikahi Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Demikian juga saat Rasulullah menikahi Ummu Salamah adalah untuk menjaga dan menghargai jasa-jasa mereka, keimanan mereka, kebertahanan mereka di dalam Islam. Kemudian Rasulullah menikahi Aisyah, Rasulullah menikahi Hafsah adalah dalam rangka menguatkan hubungan beliau dengan sahabatnya yang mulia, yaitu Umar dan Abu Bakar. Nah, kemudian Rasulullah menikah dengan Sofia ini dalam rangka dakwah agar kaumnya, agar kabilahnya masuk Islam. Nah, demikianlah beberapa alasan pernikahan Rasulullah. Nah, kemudian juga ada tuduhan-tuduhan bahwa Rasulullah itu berinteraksi dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, sehingga adanya Islam atau Al-Quran itu terinspirasi oleh ajaran-ajaran mereka. Nah, ini semua pun dapat kita bantah manakala kita mempelajari sirah Nabi. Jadi demikianlah 8 alasan mengapa kita mempelajari sirah Rasulullah. Yang pertama adalah agar kita mengenal kepribadian Rasulullah, baik secara fisik ataupun akhlaknya, ekonominya, politik, kepemimpinan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah agar kita mencintai dan mengimani beliau. Kemudian yang ketiga adalah untuk meneladani. Yang keempat untuk menguatkan keimanan. Yang kelima untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Yang keenam adalah untuk fiqh dakwah wal jihad, untuk lebih memahami metode dakwah dan jihad Nabi. Yang ketujuh adalah untuk mengenal kehidupan para sahabat. Dan kedelapan adalah dalam rangka membela pribadi Rasulullah SAW dari berbagai serangan musuh-musuh yang membenci Islam. Nah, kemudian bahasan yang kedua adalah tentang karakteristik dan keunggulan dari sirah Nabi. Nah, sirah Nabi ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan biografi atau kisah hidup para nabi yang lain atau kisah hidup manusia-manusia yang lain. Nah, yang pertama, keunggulannya dari sisi kesohihannya. Sejarah Nabi ini ditulis dengan metode yang ilmiah, sehingga keasliannya, kesohihannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena sirah Nabi ini sampai kepada kita melalui periwayatan yang berdasar, yang diseleksi siapa yang meriwayatkannya. Jadi tidak sembarangan orang bisa meriwayatkan kisah Nabi, tapi kisah Nabi ini harus disampaikan atau sampai kepada kita melalui orang-orang yang terpercaya agamanya, terpercaya kejujurannya, terpercaya hafalannya, terus menyambung dalam periwayatannya. Kemudian sirah Nabi ini ditulis
pada pertengahan abad pertama. Jadi tidak terlalu jauh dari wafatnya Nabi. Beda dengan kisah tentang Nabi Musa atau Nabi Isa, di mana ditulis 2 abad setelah Nabi Isa atau Nabi Musa wafat, dan itu sudah dicampuri berbagai pemalsuan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian yang kedua, dari kelebihan atau keunggulan sirah Nabi itu adalah bahwa kisah Nabi ini merupakan kisah seorang manusia yang sempurna yang tidak memiliki unsur-unsur ketuhanan. Jadi sekalipun Nabi adalah manusia pilihan, Nabi manusia yang suci, Nabi manusia yang maksum, namun beliau adalah manusia yang seutuhnya, yang tidak memiliki unsur-unsur ketuhanan sebagai kemana keyakinan orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Nah, karena Nabi ini adalah manusia yang utuh, maka seluruh keteladanannya dapat diikuti oleh seluruh manusia. Jadi tidak bisa beralasan kita tidak bisa mengikuti Nabi, karena Nabi itu adalah seorang manusia, bukan malaikat yang tidak pernah salah. Nah, kemudian keunggulan yang ketiga, keteladanan beliau adalah menyeluruh dalam seluruh sisi kehidupan. Jadi siapa yang mau mengikuti Nabi dalam posisi apapun, dalam posisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun kita bisa. Karena Nabi pernah mengalami seluruh kondisi yang pernah dialami oleh manusia. Nabi pernah miskin, Nabi juga kaya, Nabi menjadi rakyat, Nabi juga pernah memimpin, Nabi jadi seorang anak, Nabi juga seorang suami dan seorang bapak, Nabi sehat dan Nabi juga pernah sakit. Bahkan beliau pernah mendapatkan musibah. Bahkan mungkin ya, kita tidak pernah mendapatkan musibah seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi ini menjadi teladan di dalam kesabaran. Nah, kemudian berikutnya adalah kehidupan Nabi itu terang benderang dalam setiap tahapannya, dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Jadi tidak ada sejarah yang jelas seperti sejarah Nabi sampai segala hal diceritakan. Kehidupan rumah tangga beliau, ketika beliau bersama istrinya di kamar tidur, bagaimana beliau mandi, ya bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau makan, semua dijelaskan di dalam sirah. Sehingga ada orang barat yang mengatakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya orang yang dilahirkan di bawah sinar matahari yang terang benderang. Nah, kemudian yang kelima, keunggulan dari sirah Nabi ini, bahwa apa yang ditampilkan oleh Nabi adalah contoh yang paling ideal. Ketika Rasulullah menjadi suami, maka beliau adalah suami yang terbaik, sebagaimana sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ketika Rasulullah menjadi pendidik, maka beliau adalah pendidik yang terbaik, di mana seluruh sahabat satu generasi adalah muridnya. Kita tidak akan mendapatkan seorang guru yang berhasil mendidik satu generasi, di mana generasinya juga tercatat di dalam sejarah dengan tinta emas. Kemudian ketika beliau memimpin, maka beliau adalah pemimpin yang paling hebat, pemimpin yang paling berhasil. Ketika beliau juga menjadi panglima perang, maka beliau adalah panglima perang yang paling sukses, yang menang dalam seluruh pertempuran yang diterjuninya. Nah, demikianlah keunggulan dari sirah Nabi. Yang pertama adalah dari sisi kesohihannya, kemudian yang kedua adalah dari sisi kemanusiaannya, kemudian yang ketiga adalah keteladanannya menyeluruh, yang keempat adalah jelas, tidak ada yang tersembunyi satu pun dari kehidupan Nabi, dan yang kelima adalah apa yang ditunjukkan dalam keteladanan beliau adalah keteladanan yang paling ideal. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada kajian kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.